Kalau ada yang mengatakan Rasul Paulus itu palsu, penipu, berarti yang mengatakan itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang tolol, yang tidak memahami kehendak Tuhan, yang tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa saya mengatakan bahwa orang-orang yang menuduh, orang-orang yang mengatakan Rasul Paulus itu penipu, pembohong, penyesat? Kenapa saya mengatakan orang-orang yang mengatakan itu adalah orang-orang bodoh, tolol? Pertama, orang-orang yang mengatakan tidak mengenal, orang-orang yang mengatakan Paulus itu bodoh, penipu, ya, karena mereka tidak mengenal siapa Rasul Paulus. Mereka tidak hidup di dalam zaman Rasul Paulus. Mereka tidak tahu, dan Rasul Paulus tidak mengenal orang-orang yang mengatakan dia itu penipu, nggak mengenal. Terus kenapa orang-orang berani mengatakan Paulus itu penipu, pembohong, penyesat? Ya, nggak mengenal. Yang kedua, apakah orang-orang yang mengatakan Paulus itu penyesat, ya, yang menyesatkan orang-orang Kristen, apakah orang-orang yang mengatakan Paulus itu penyesat adalah sudah mengenal kehidupan Rasul Paulus? Apakah mereka hidup sejaman dengan Rasul Paulus? Tidak. Yang ketiga, Paulus itu orang Ibrani, orang Yahudi. Dan yang mengatakan Paulus itu sesat adalah orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang bukan Ibrani. Beda zaman, beda budaya. Yang keempat adalah Paulus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus pada waktu hendak ingin menganiaya umat-umat Tuhan. Perjalanannya ke Damsyik, di mana Tuhan Yesus menampakkan dalam bentuk cahaya. Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus hadir yang telah menjadi satu di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, menjadi satu, di mana Yesus mengatakan kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika ada orang yang menganiaya umat-umat percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak hanya menganiaya orang itu, tapi yang terlebih-lebih utama, Yesus yang mereka aniaya. Pemilik segalanya, pencipta langit dan bumi. Dan Saulus mengalami perjumpaan, matanya buta, nggak bisa melihat. Ya, dia dituntun oleh Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang Tuhan Yesus tunjukkan. Luar biasa. Dan Paulus mengalami pertobatan. Paulus mengalami pertobatan yang luar biasa. Dan dia menguji dirinya. Apakah benar dia sebagai rasul yang dipakai oleh Tuhan? Dan Tuhan memakai hidupnya untuk menuliskan suratan-suratan yang Tuhan percayakan. Jadi bukan langsung jatuh dari langit, tidak. Tapi Tuhan mengilhami Paulus menuliskan apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Allah mau nyatakan tentang dirinya kepada manusia. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan Paulus, dia melayani, memberitakan Injil. Dan orang-orang yang tidak suka dengan dia menuduh dia. Tetapi orang-orang yang menuduh dia nggak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Nggak bisa membuktikan. Oleh karena kebencian hati orang-orang terhadap dia. Jadi iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Dan iblis itu memakai orang yang mau dipakai olehnya. Makanya jangan mau engkau dipakai oleh iblis. Engkau sangat
berbahaya ketika engkau memberikan dirimu kepada iblis. Ya, iblis itu menggerogoti hatimu. Dan Paulus dia memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, bukan Injil tentang dirinya. Paulus tidak memberitakan mengenai kebanggaan dia waktu dia sebelum menjadi pengikut Yesus Kristus, tidak. Tapi yang dia beritakan adalah Kristus. Dia rela menderita apapun demi Kristus Yesus. Luar biasa, luar biasa. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa Paulus itu palsu, sesat, penipu, wow. Dan saya mengatakan, orang-orang yang mengatakan Paulus itu penipu, ya sesat, berarti orang itu adalah tolol, bodoh. Ya, dan saya tidak mau membuang waktu saya untuk mengomentari, untuk memberikan ruang dalam pikiran saya terhadap orang-orang yang palsu. Sekali lagi, saya lebih percaya kepada Alkitab, dan Paulus menuliskan itu. Saya percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Ya, walaupun banyak orang ya walaupun banyak orang yang ya mengemas, mencari ini, mengutip ini, ya, mencopot ini, menyobot ini, tetap tidak akan bisa. Orang-orang bodoh, orang-orang tolol tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Dan saya percaya kepada Alkitab saya. Alkitab saya sudah menyatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Selayaknya saya harus dihukum mati. Tidak hanya jasad saya kembali ke tanah, tapi terpisah dari Allah selamanya. Tapi saya bangga bersyukur, Allah yang kusembah, Allah yang kukenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Allah yang telah menyatakan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Firman itu, sang firman itu menjadi manusia dan menyelamatkan hidup saya. Saya tidak peduli orang mau percaya atau nggak percaya, tapi inilah iman saya. Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan hidupnya untuk menebus saya dari dosa-dosa saya. Tuhan Yesus Kristus yang kusembah, yang kupuja, yang kulayani, dialah menjadi alasan saya hidup. Yesus menjadi alasan saya untuk melayani, fokus kepada Dia. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan Yesus mengajarkan saya untuk mengasihi sesama manusia, mendoakan. Ya, saya tidak membenci manusia, dan musuh saya bukanlah manusia. Bukan. Saya berdoa buat semua manusia yang ada di bawah matahari ini, kiranya menemukan Yesus Kristus dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan berkati.